Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 3, perencanaan. Hakikat dan pentingnya perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi perencanaan ini mengandung beberapa arti. Perencanaan sebagai suatu proses. Proses yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku. Kedua, penetapan tujuan dan sasaran, yaitu kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun umum, tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang ketiga, pemilihan tindakan. Pemilihan tindakan yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadangkala tidak efektif. Keempat, mengkaji cara terbaik. Walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara kurang baik. Sebaiknya sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif. Yang kelima, perencanaan merupakan tujuan untuk mencapai hasil akhir. Tujuan, hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. Keinginan ini bisa dinyatakan dalam suatu standar-standar yang berlaku, baik kualitatif maupun kuantitatif. Perencanaan paling tidak harus memiliki 3 aspek utama. Yang pertama, menyangkut masa yang akan datang. Artinya tujuannya itu nanti ke depan, baik bisa dalam jam, dalam hari, dalam minggu, dalam bulan, dalam tahun, dan sebagainya. Yang kedua, harus menyangkut tindakan, upaya-upaya untuk merealisasikan terhadap tujuan tersebut. Yang ketiga, memiliki serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang akan diambil oleh perencana. Pentingnya peran perencanaan yaitu yang pertama, usaha mengkoordinasikan usaha-usaha, yaitu suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semua bisa terintegrasi dan bisa bekerja sama secara efektif dan harmonis. Yang kedua, untuk mengatasi perubahan. Yang ketiga, untuk pengembangan manajer. Manajer dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
Yang keempat, untuk pengembangan standar kinerja. Proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa ada rencana, manajer tidak dapat menilai kinerja perusahaan. Yang kelima, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang, jangka 5 tahun atau lebih. Jangka pendek, 1 tahun atau kurang. Yang kedua, perencanaan strategis dan operasional. Strategis, rencana jangka waktu yang panjang, ditentukan oleh manajer puncak. Operasional, penjabaran dari strategis plan. Yang ketiga, perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap. Perencanaan sekali pakai untuk memenuhi kebutuhan situasi yang khas, meliputi anggaran, proyek, program. Jadi dia sekali pakai, setelah itu tidak akan dipakai kembali. Perencanaan tetap digunakan terus-menerus, meliputi kebijakan, prosedur, dan aturan. Berikutnya Stoner dan Wonkel dalam buku Siswanto mengklasifikasikan rencana strategis dan rencana operasional. Nah, rencana ada dua, ada rencana strategis dan yang kedua rencana operasional. Nah, rencana strategis mewujudkan misi dari perusahaan. Nah, rencana operasional itu ada rencana sekali pakai dan yang kedua rencana tetap. Rencana sekali pakai contohnya program, proyek, anggaran. Rencana tetap, kebijakan, prosedur, standar, peraturan. Rencana strategis dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Kelebihannya, A. Manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan metode pencapaiannya. Yang B. Membantu manajer mengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan memecahkannya sebelum menjadi lebih buruk. Yang C. Membantu manajer mengenal peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman, dan memilih di antara peluang yang ada. Yang D. Mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan, karena sasaran, tujuan, dan strategi untuk penelitian yang sama. E. Memperbesar kemungkinan untuk membuat keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu. F. Membantu manajer mengenal peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. Kelemahan rencana strategis. Yang A. Bahaya terciptanya birokrasi besar para perencana yang dapat menghilangkan hubungan dengan produk dan pelanggan perusahaan. Yang B. Kadang-kadang perencanaan strategis cenderung membatasi organisasi pada pilihan yang paling rasional dan bebas resiko. 2. Rencana operasional memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Ada dua. Yang pertama, rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Hanya sekali pakai saja, setelah itu tidak digunakan di kemudian hari.
Yang pertama, program mencangkup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Yang kedua, proyek, bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab setiap individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya spesifik dan dalam batas waktu tertentu. Yang ketiga, anggaran, pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. B. Rencana tetap, pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang dan dapat diperkirakan. Jadi suatu cara mengatasi sesuatu yang sering terulang. Yang pertama, kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam mengambil keputusan. Yang kedua, prosedur standar, memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering terjadi sebagai implementasi kebijakan. Yang ketiga, peraturan, pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Proses perencanaan. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan tergantung suatu aktivitas tertentu saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Menurut Allen 1963, perencanaan terdiri dari aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu masa yang akan datang. Proses penyusunan perencanaan yang pertama, merumuskan misi dan tujuan. Apa misi dan tujuan dari perusahaan? Lalu kedua, memahami keadaan saat ini, peluang dan tantangan yang ada dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan menghambat tercapainya tujuan. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud: perakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, penganggaran, pengembangan prosedur, penetapan, dan interpretasi kebijakan. Kita lihat di sini, perakiraan, suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Ada fakta, ada informasi, lalu setelah itu memperkirakan keadaan yang akan datang. Yang kedua, penetapan tujuan, suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Adanya suatu tindakan yang tujuannya nanti terlaksananya tujuan tersebut. Yang ketiga, pemrograman, suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan langkah-langkah utama yang diperlukan, unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, dan urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Jadi penentuan karyawannya, lalu apa yang dikerjakannya, lalu kapan pelaksanaannya. Yang keempat, penjadwalan, penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Yang kelima, penganggaran, suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.
berapa biaya yang akan digunakan dan sumber biayanya dari mana. Yang keenam, pengembangan prosedur. Suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, penetapan dan interpretasi kebijakan. Suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Pendekatan dalam perencanaan. Terdapat berbagai macam pendekatan-pendekatan yang dapat dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan. Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya yang pertama, pendekatan perencanaan inside out dan perencanaan outside in. Yang kedua, pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dan perencanaan dari bawah ke atas. Yang ketiga, pendekatan perencanaan situasional. Pendekatan perencanaan inside out dan outside in. Perencanaan inside out adalah perencanaan yang memfokuskan pada apa yang telah dilakukan, namun terus mengusahakan untuk melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan. Tujuan perencanaan ini untuk menjadikan organisasi lebih aktif dan membantu pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Dan perencanaan outside in mencoba menganalisa lingkungan eksternal dan membuat perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatan-kesempatan dan meminimalisasi permasalahan yang terjadi. 2. Pendekatan perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up. Pada perencanaan dari atas ke bawah, top-down planning, manajer puncak menentukan tujuan secara luas dan kemudian memperbolehkan manajer tingkat bawahannya untuk membuat perencanaan dengan batas tertentu. Jadi, top manager buat tujuan perusahaan. Setelah itu, manajer, middle manager, dan manajer lini membuat perencanaan untuk bagian-bagiannya yang sesuai dengan batasan. Perencanaan dari bawah ke atas, bottom up planning, memulai dengan merencanakan yang dikembangkan pada tingkatan yang lebih bawah tanpa ada batasan. Secara teratur melewati hierarki tersebut ke tingkat manajer puncak, kombinasi keduanya menghasilkan perencanaan yang efektif. Yang ketiga, pendekatan perencanaan kontingensi. Pendekatan ini mencoba untuk melakukan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Efektivitas perencanaan. Terdapat dua hambatan utama terhadap pengembangan rencana yang efektif. Yang pertama, penolakan dari dalam diri perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Yang kedua, keengganan yang lazim dari para anggota organisasi yang untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkan. Alasan manajer ragu atau gagal dalam menetapkan tujuan organisasi. Yang pertama, keengganan melepaskan tujuan alternatif. Yang kedua, ketakutan akan kegagalan. Yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang organisasi. Keempat, minimnya pengetahuan tentang lingkungan. Kelima, kurangnya rasa percaya diri. Terdapat 3 alasan mengapa anggota organisasi dapat menolak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Pertama, ketidakpastian mengenai sebab dan akibat dari perubahan. Yang kedua, keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada. Yang ketiga, kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka pentingnya bagi seorang manajer puncak maupun manajer yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Langkah-langkah yang ditempuh agar tujuan yang sulit dapat dicapai, yang telah memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perlu adanya training untuk karyawan.
Yang kedua, penghargaan dan imbalan atas tercapainya tujuan itu. Perlu adanya hadiah atau reward bagi yang mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memberikan tanggapan yang membangun serta menunjang apabila tujuan seringkali tidak tercapai. Langkah-langkah dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan para tenaga kerja dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi dalam proses perencanaan. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih banyak kepada para tenaga kerja mengenai rencana dan akibatnya yang mungkin timbul. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan yang efektif. 4. Menyadari akan dampak dari perubahan yang diusulkan terhadap para anggota dan memperkecil kekacauan yang tidak perlu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.